Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengantar ilmu lingkungan kali ini, kami akan membahas tentang jejak karbon pasar daring dan produk impor, yang beranggotakan Suryanto, Rashida Mini Ayuma, Revi Kurnianti, dan Fauzan Aulia. Apa itu jejak karbon? Jejak karbon merupakan suatu ukuran jumlah total dari hasil emisi karbon dioksida yang secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh aktivitas atau akumulasi yang berlebih dari penanganan produk dalam kehidupan sehari-hari. Jejak karbon. Jejak karbon terbagi dua. Yang pertama, jejak karbon primer, yaitu merupakan tolak ukur untuk emisi langsung karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar, termasuk konsumsi energi, domestik, dan transportasi. Yang kedua, jejak karbon sekunder, yang merupakan tolak ukur emisi tidak langsung karbon dioksida dari life cycle produk-produk yang kita gunakan dan pembuatan sampai ke penguraian. Apa saja dampak dari jejak karbon? Seperti yang terlihat dalam slide, yang pertama yaitu cuaca ekstrem dan bencana alam. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrem yang dapat menimbulkan badai tropis serta berbagai bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan. Kedua yaitu perubahan produksi rantai makanan. Beberapa pertumbuhan tanaman sulit untuk tumbuh dengan baik, misalnya saja pada suatu daerah yang biasanya memproduksi padi atau beras, tapi karena perubahan iklim semakin panas, daerah tersebut tidak bisa lagi memproduksi beras, sehingga menyebabkan kegagalan panen. Ketiga yaitu penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya pergeseran wilayah tropis ke wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebar di berbagai daerah. Kemudian yang keempat yaitu rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserap oleh laut, maka akan menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak berbagai ekosistem laut, seperti berbagai hewan laut yang sulit untuk bertahan hidup. Kelima atau yang terakhir yaitu es di kutub mencair. Kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Hal ini menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naik. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu mengapa produksi impor atau produk impor berkontribusi dalam jejak karbon. Nah, salah satu penyebab terbesarnya dari emisi karbon adalah penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil seperti bensin, solar, ataupun gas dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan impor, rantai perjalanan produksi ke konsumen menjadi lebih panjang karena diimpor dulu. Semakin banyak kita mengimpor, maka semakin banyak jejak karbon yang dihasilkan akibat pengimporannya menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar fosil tersebut. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, Indonesia kini mengimpor bahan bakar minyak atau BBM separuh dengan kebutuhannya, yang mencapai sekitar 1,3 sampai 1,5 juta barel per hari. Jadi, di sini kita juga harus bisa mengatasi hal tersebut. Jadi, apa sih langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dilansir dari CNBC Indonesia lagi, penggunaan mobil listrik menjadi pilihan untuk mengurangi emisi kendaraan dan emisi dari produk impor. Darmawan juga menjelaskan, emisi yang dikeluarkan oleh 1 liter bensin mencapai 2,4 kg karbon dioksida. Itu sejajar dengan 1,3 kWh listrik yang emisinya menurutnya hanya separuh, yakni hanya 1,2 kg karbon dioksida. Kondisi ini ke depannya, emisi akan menjadi lebih rendah lagi sejalan mulai beralihnya PLN ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Baik, selanjutnya pengaruh pasar daring terhadap jejak karbon. Dampak positif dari pasar daring terhadap jejak karbon adalah berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi ketika berbelanja. Pemakaian kendaraan telah diketahui sebagai penyebab terbesar emisi karbon. Semakin maraknya gaya berbelanja ini, jasa pengiriman barang makin mempunyai tantangan baru dalam mengelola pengiriman ke banyak tempat dan slot waktu yang kirim beberapa ragam dalam satu kali trip, guna untuk mengurangi jumlah berbelanja yang harus ditempuh secara signifikan. Munculnya tren baru, keinginan atau kebutuhan manusia agar barang cepat sampai memunculkan ide untuk mengirimkan barang tanpa menunda. Apa sih dampaknya? Meningkatkan kebutuhan jumlah kendaraan yang digunakan, yang artinya meningkatkan jejak karbon yang dihasilkan dari kegiatan pasar daring.
Jasa pengiriman barang pada pengiriman normal biasanya maksimalkan kapasitas angkut pada transportasi yang digunakan. Dengan adanya jasa kiat ini, seringkali muncul perjalanan transportasi baru dengan kapasitas yang tidak maksimal. Baiklah, apakah ada permasalahan lain? Kesalahan kerja dari pihak toko penjual ataupun dari pihak pengiriman barang juga harus diperhitungkan. Brunner dan yang lainnya pada tahun 2016 menyatakan bahwa pengembalian barang yang dibeli secara daring lebih besar ketimbang beli di toko. Akibatnya, sampah bertambah dan penggunaan transportasi meningkat. Hal ini disebabkan oleh kesalahan kerja dari SDM. Seringkali terjadi kerusakan barang ataupun kesalahan barang yang dikirim lebih sering terjadi karena di pasar daring pelanggan atau konsumen tidak dapat mengecek sendiri barang yang akan dia terima. Lalu apa saja solusi yang dapat kita terapkan? Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang bukan menggunakan bahan bakar fosil ketika berbelanja. Contohnya kita bisa menggunakan tren sepeda yang ada pada saat sekarang ini untuk membeli barang-barang atau produk yang jaraknya dekat sekitar kurang dari 3 km. Yang kedua yaitu penggunaan metode crowdsourcing dalam pengiriman barang. Crowdsourcing ini sendiri adalah pengoptimalan fungsi transportasi publik. Jadi crowdsourcing ini merupakan suatu metode dalam pengiriman barang, yaitu dengan menggunakan jasa transportasi umum dalam mengantar barang. Jadi nanti kita meminta kepada pengguna jasa transportasi umum untuk mengantarkan barang. Lalu yang solusi yang ketiga yaitu adalah mengoptimalkan kerja dari SDM supaya peluang terjadi kesalahan kerja menjadi lebih kecil. Jadi seperti yang tadi disebutkan pada permasalahan lainnya bahwa adanya kesalahan teknis yaitu kerusakan barang atau barang yang terganti atau warna barang yang salah atau yang lainnya. Maka untuk itu SDM harus lebih optimal ketika bekerja. Misalkan dapat dilakukan analisis kerja sehingga karyawan atau SDM tersebut bisa kerja lebih optimal. Lalu solusi yang terakhir yaitu adalah meminimalisir pemakaian layanan cepat sampai pada pengiriman barang. Telah disebutkan tadi bahwa layanan pengiriman tanpa penundaan itu membuat tidak optimal kapasitas dari transportasi yang digunakan sehingga terjadinya ada kebutuhan untuk tambahan transportasi sehingga itu bisa menimbulkan jejak karbon yang lebih banyak lagi. Jadi untuk itu kita harus sadar sebagai manusia di bumi untuk mengurangi pemakaian layanan cepat ini jika tidak terlalu dibutuhkan. Baiklah, itu solusi yang dapat kami sampaikan dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada saat pembuatan presentasi ini.